Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini jumpa lagi dengan Ibu Asrita dalam pelajaran kimia. Ya, hari ini kimia kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang ikatan kimia. Jadi perhatikan baik-baik penjelasan Ibu. Silahkan mencatat hal-hal penting yang menurut kamu itu perlu untuk dicatat. Kemudian buat pertanyaan-pertanyaan yang kalau menurut kamu itu materinya masih membuat kamu bingung. Oke, baik, silahkan kita perhatikan sama-sama penjelasan Ibu berikut ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini sama seperti juga fenomena di dunia kita, di sekitar kita. Muncul ikatan-ikatan yang terhubung antara dua orang atau lebih, atau dua benda atau lebih, yang akhirnya membentuk suatu hubungan yang menuju kepada kesempurnaan atau kestabilan. Nah, di dalam unsur-unsur kimia itu juga terjadi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam ikatan kimia itu? Jadi yang pertama itu kita akan belajar tentang kestabilan atom, adanya ikatan ion, ikatan kovalen tunggal, dan ikatan kovalen rangkap. Oke, tadi seperti Ibu sebutkan, kita ingin menuju kestabilan, kesempurnaan. Nah, di alam itu unsur-unsur yang ada di alam seperti kita sudah ketahui, kamu bisa lihat di tabel periodik kamu itu ada unsur dari golongan 1A sampai 8A ditambah lagi golongan transisi. Nah, dari kesekian unsur-unsur itu hanya unsur-unsur yang berada di golongan 8A yang memiliki kestabilan penuh. Jadi unsur-unsur yang terdapat di golongan 8A seperti yang sudah kita pelajari. Kenapa mereka bisa muncul kestabilan? Nah, kestabilan itu dikarenakan adanya elektron valensi yang semuanya berpasangan. Jadi kamu bisa lihat di sini unsur-unsur di golongan 8A itu ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, di sini mereka memiliki elektron valensi yang sifatnya ada yang 2, 8, 8, 8. Jadi hanya helium yang memiliki elektron valensi 2, sedangkan yang lainnya semuanya adalah 8. Ini adalah konfigurasi dari gas mulia yang berada di golongan 8A. Nah, kemudian nah di sini muncullah yang namanya istilah duplet, dan kemudian ada istilah oktet. Nah, duplet di sini adalah maksudnya elektron valensinya itu ada 2, sedangkan yang oktet elektron valensinya itu ada 8, maka jumlahnya 4 pasang. Kalau duplet itu 1 pasang, jadi 1 pasang elektron itu adalah 2, istilahnya duplet. Nah, semua unsur-unsur itu akan melakukan menuju kepada kestabilan yang menjumlah duplet atau oktet. Nah, kita lihat lagi, kemudian di alam itu tidak ditemukan senyawa alami yang dengan unsur-unsur gas mulia. Jadi menurut si Lewis dan Kossel, kestabilan gas mulia itu berkaitan dengan konfigurasi elektron. Seperti kamu lihat barusan ya, gas mulia itu stabil karena konfigurasinya itu penuh. Jadi semuanya duplet dan oktet. Oke, terus bagaimana caranya agar gas atau atom-atom yang lain itu bisa mencapai kepada kestabilan seperti gas mulia? Nah, akhirnya mereka juga menuju kepada oktet dan duplet. Nah, bagaimana bisa sampai ke situ? Ada atom-atom yang kemudian melepas elektron dan ada yang menerima elektron. Jadi untuk mereka bisa stabil, unsur-unsur dari golongan itu akan membentuk konfigurasi seperti gas mulia dengan cara dia akan melepaskan elektronnya atau dia akan menerima elektronnya. Nah, di sini pada saat kita nanti akan membuat ikatan kimia itu ada dikenal dengan struktur Lewis. Nah, apa itu struktur Lewis? Nah, struktur Lewis itu adalah penggambaran elektron-elektron yang ada itu pada suatu unsur
dengan berupa tanda titik atau tanda silang. Jadi ini untuk memudahkan saja, kamu bisa lihat ya, lambang atom yang disertai dengan elektron valensi itu dilambangkan dengan tanda titik. Ini adalah lambang Lewis. Jadi kamu bisa lihat litium golongan 1A, dia punya elektron valensi 1, digambarkan dengan 1 titik. Kemudian ada Be di berium di golongan 2A, dia punya elektron valensinya 2. Nah, digambarkan mewakili dengan 2 tanda titik. Begitu juga seterusnya. Seperti misalnya di golongan 8A kamu bisa lihat si neon, dia sudah mencapai oktet. Jadi di sini dia sudah punya 4 pasang atau 8 elektron yang digambarkan dengan struktur Lewis yang berupa tanda titik. Ini adalah gambar dari lambang struktur Lewisnya. Nah, ikatan kimia itu sendiri terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara 2 atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi stabil. Jadi mereka bergabung untuk membentuk kestabilan sehingga terbentuklah ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu sendiri itu ada 3 ya. Jadi ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Nah, kemudian ikatan kovalen ini, yang kedua ini dibagi menjadi 4. Ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3, dan ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, bagaimana terbentuknya ikatan ion? Oke, ikatan ion ini seperti Ibu bilang tadi, kecenderungan dia melepas atau menangkap elektron untuk membentuk kestabilan. Nah, di ikatan ion ini semua golongan atau semua unsur yang ada di setiap golongan itu akan melakukan pelepasan atau penangkapan elektron. Nah, jadi biar bisa ingat, biar mudahnya saja, biar kita ingat, ikatan logam itu ikatan ion itu terdiri dari unsur-unsur yang bersifat logam yang kemudian membentuk ikatan dengan unsur-unsur yang bersifat non-logam. Nah, unsur logam ini itu akan melepas elektron, sedangkan unsur non-logam dia akan menerima elektron. Nah, bagaimana kita bisa tahu yang mana unsur logam, yang mana unsur non-logam? Nah, biar cepat tahu, yang logam itu semua unsur-unsur yang terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, golongan 4A, dan golongan transisi. Ya, jadi Ibu ulang lagi, semua unsur-unsur logam itu adalah semua unsur yang terdapat pada golongan 1A kecuali hidrogen. Kemudian golongan 2A, semua unsur di golongan 3A, semua unsur di golongan 4A, kecuali Sn dan Pb. Kemudian adalah unsur-unsur transisi ya. Jadi dari mulai unsur-unsur di 1B sampai kepada 8B. Oke, sedangkan yang manakah yang non-logam? Nah, non-logam adalah sisanya semua unsur-unsur yang tidak masuk ke dalam golongan yang disebutkan yang tadi. Oke, nah sampai di sini Ibu rasa sudah ya paham tentang apa itu ikatan ion. Nah, kemudian di dalam unsur-unsur yang sudah Ibu sebutkan tadi yang termasuk ke dalam golongan logam, untuk memudahkan kita melihat siapakah yang melepaskan dan siapakah yang menerima. Nah, Ibu punya sedikit catatannya. Kamu bisa lihat di sini, unsur-unsur yang memiliki elektron valensi lebih kecil dari 4, maka semuanya itu akan melepaskan elektronnya. Nah, jadi kamu nanti bisa lihat, kamu harus bisa membuat konfigurasi elektron dan kamu akan lihat di mana elektron valensinya itu kalau dia lebih kecil dari 4, maka dia akan melepaskan elektronnya. Ya. Kemudian unsur-unsur yang memiliki elektron valensi lebih besar dari 4, maka semuanya akan menangkap elektron. Ya, jadi nanti kamu lihat juga, kamu buat konfigurasi kalau dia elektron valensinya lebih besar dari 4, berarti berapa? 5, 6, 7 sampai 8. Maka dia 5, 4, 5, 6, 7, maka dia semuanya akan menangkap elektronnya.
Dan kemudian unsur-unsur yang memiliki elektron valensi sama dengan 4. Nah, ini ada di golongan 4A ya. Jadi kamu bisa lihat di golongan 4A itu ada C, Si, Ge, kemudian ada Sn, Pb. Nah, di sini untuk unsur karbon, silikon, dan germanium mereka akan menangkap elektron. Sedangkan untuk Sn dan Pb mereka itu akan melepas elektron. Oke ya, kita bisa lihat di contoh berikut ini ya. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kalau dia untuk menentukan dia melepaskan atau menangkap elektron itu, maka kita bisa tahu itu dari elektron valensinya. Kalau elektron valensinya itu kurang dari 4, maka dia akan cenderung melepaskan. Dan kalau dia elektron valensinya lebih dari 4, maka dia akan cenderung menangkap. Dan kalau dia sama dengan 4, maka dia ada ketentuan ya, yang seperti tadi Ibu sebutkan. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat di sini ada aluminium dengan nomor atomnya 13. Di sini dia memiliki konfigurasi 283. Nah, seperti aturan tadi, maka dia akan cenderung membuang atau melepaskan 3 elektron valensinya. Maka di sini akan terbentuk konfigurasi menjadi 28 dan Al-nya akan menjadi Al3+. Dari mana 3+ ini? Ini adalah dari 3 elektron yang dia lepaskan. Kemudian untuk contoh lainnya yang memiliki elektron valensi lebih dari 4 itu ada si fosfor, yaitu 15 dengan konfigurasinya adalah 285. Maka di sini dia akan cenderung menangkap. Berapa yang dia tangkap? 3 ya, karena untuk mencapai oktet. Maka di sini dia akan membentuk konfigurasi menjadi 288 karena dia sudah menangkap 3. Nah, di sini maka akan terbentuklah fosfor 15 3 min. Kenapa min? Karena dia butuhnya 3, dia akan menangkap 3. Nah, kalau di sini untuk si C karena dia memiliki elektron valensinya 4, maka dia akan cenderung membuang. Nah, di sini atau melepaskan ya. Nah, kemudian si Sn dia memiliki 4. Nah, di sini dia akan cenderung menangkap ya. Ini adalah 2 contoh dari golongan 4A tadi. Oke. Nah, kemudian kamu bisa lihat bagaimana sebenarnya bentuk dari ikatan kimia atau ikatan ion itu terbentuk. Nah, di sini ada unsur natrium dengan nomor atomnya 11, maka kita akan membuat konfigurasi menjadi 2, 8, dan 1. Semoga masih ingat ya, apa itu 2, 8, dan 1 di kulit pertama, kulit kedua, dan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa natrium memiliki 1 elektron valensi, maka dia akan cenderung melepaskan ya, karena dia akan membentuk ion natrium plus 1. Jadi konfigurasinya akan menjadi 2 dan 8, sedangkan satunya ini akan dilepaskan. Oke. Kemudian untuk atom Cl dengan nomor atom 17, dia memiliki konfigurasi berupa 2, 8, dan 7. Nah, di sini seperti kesepakatan kita tadi, kalau dia elektron valensinya lebih besar dari 4, maka dia akan cenderung menangkap. Maka di sini dia akan menangkap 1 elektron. Nah, maka bisa kita buat menjadi Cl-1, artinya dia akan menangkap atau dia butuh 1 ya, maka konfigurasinya akan menjadi 288 karena dia sudah menangkap 1. Nah, kemudian kita bisa gambarkan seperti di bawah ini. Nah, di sini natrium digambarkan dengan struktur Lewisnya, ada tanda dotnya dengan 1 yang tadi elektron yang dia buang, dia lepas. Kemudian ada klor dengan
7 elektron yang dia miliki untuk menangkap satu. Maka di sini bisa kita tuliskan natrium plus 1 ditambahkan dengan atau bentuk ikatan dengan klor, di mana klornya mengambil satu dari si natrium, maka dia akan menjadi oktet dengan 8, maka terbentuklah natrium klorida atau NaCl. Jadi kamu bisa lihat juga di sini kan struktur Lewisnya. Nah, di sini lihat, inilah yang dikatakan dengan ikatan kimia. Nah, jadi di sini si natrium memiliki 2 elektron menjadi duplet, sedangkan si klor memiliki 8 elektron sehingga dia menjadi oktet. Maka mereka akan membentuk kestabilan sehingga membentuk yang namanya senyawa natrium klorida. Oke, contoh selanjutnya. Nah, di sini ada pembentukan MgCl2 ya. Seperti kita ketahui, magnesium itu memiliki nomor atom 12, maka akan membuat konfigurasi menjadi 2, 8 dan 2. Nah, seperti kita pelajari yang tadi juga, maka di bawah 4 dia akan cenderung melepaskan. Nah, kemudian dengan klor yang 17, dia juga akan membuat konfigurasi 2, 8 dan 7. Nah, di sini dia akan cenderung menerima atau menangkap satu elektron yang dilepaskan oleh unsur yang lain. Maka di sini kamu bisa lihat bentuknya menjadi Mg2+. Kenapa 2+? Karena dia melepaskan 2 elektron di kulit terluarnya. Kenapa Cl-? Karena dia akan menangkap satu untuk membentuk oktet. Oke, nah untuk yang bersimbolkan positif ini disebut dengan kation. Jadi untuk yang negatif disebut unsur-unsur yang atau ion yang anion ya. Oke, kemudian kita akan membuat bentuk seperti apa kira-kira mereka membentuk sebuah ikatan. Nah, kamu bisa lihat di sini ya, sudah digambarkan dengan struktur Lewisnya, yaitu magnesium memiliki 2 elektron valensia yang tadi sudah siap akan dia lepaskan. Nah, kemudian si klor dia memiliki 7. Nah, karena si magnesium memiliki 2 elektron valensi, maka dia masih bisa membuat suatu ikatan lagi dengan satu klor lainnya. Sehingga kalau kita buatkan menjadi magnesium ini akan mewakili si magnesium yang memiliki 2 elektron valensi akan membentuk ikatan dengan klor sebanyak 2 buah atom klornya yang memiliki 7 elektron valensi, maka di sini akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan MgCl2. Jadi koefisien di sini berubah menjadi indeks saat dia membentuk suatu molekul ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada ikatan kovalen. Nah, sebelumnya apa itu ikatan kovalen? Nah, ikatan kovalen sedikit berbeda dengan ikatan ion. Kalau kita belajar tadi, ikatan ion itu terbentuk karena ada proses pelepasan dan penangkapan elektron. Nah, kalau di ikatan kovalen ini terjadi karena adanya 2 atom yang saling membutuhkan. Jadi ada 2 atom yang saling membutuhkan elektron untuk mencapai kestabilan sehingga membentuk yang namanya ikatan kovalen. Oke, kita lihat bagaimana pembentukan dari ikatan kovalen itu sendiri. Nah, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan ikatan kovalen menjadi ini dia seperti tadi kita sampaikan di awal, ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Oke, kita bisa lihat di contohnya dari ikatan kovalen tunggal. Jadi salah satu contohnya adalah pembentukan CH4 ya. Nah, kamu bisa lihat atom karbon itu memiliki nomor atom berjumlah 6 ya, maka
dia akan membentuk konfigurasi 2 dan 4. Nah, di sini seperti kita ketahui berarti elektron valensinya adalah berjumlah 4. Nah, kalau dia sama dengan 4 yang tadi di golongan 4A, nah untuk karbon dia akan cenderung melepaskan tadi ya. Nah, di sini artinya untuk mencapai kestabilan si karbon dia membutuhkan 4 lagi ya untuk mencapai oktetnya. Nah, kemudian kita punya atom hidrogen. Atom hidrogen itu memiliki 1 elektron ya. Nah, elektronnya 1 dan dia itu berada di kulit pertama. Nah, setiap atom yang berada di kulit pertama dia akan mencapai kestabilan jika dia berjumlah duplet ya. Jadi dia di sini butuh 1 ya. Oke, dia butuh 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, pada saat dia membentuk ikatan, saling membentuk ikatan antara karbon dengan hidrogen, kita bisa lihat di sini ya. Jadi atom C itu memiliki 4 elektron valensi dan kemudian dia akan berikatan dengan atom H. Nah, atom H di sini yang biasa dia ikat adalah 4. Kenapa? Karena dia punya 4 atom berikutnya ya, atom yang dia bisa bentuk ikatan. Di sini kamu bisa lihat yang tanda silang ini adalah atom yang elektron yang dimiliki oleh karbon. Sedangkan yang berbentuk dot ini atau yang titik ini adalah miliknya si H. Maka kita bisa lihat atom C ini bisa mengikat 4 atom H lainnya. Nah, jadi di sini ini adalah bentuk ikatannya. Oke. Nah, jadi karena di sini mereka saling berikatan, artinya si H, atom H ini akan stabil karena dia sudah memiliki 2 elektron yang berupa duplet. Atom H ini juga memiliki 2 karena dia sudah saling memakai bersama dengan si C. Kemudian si H juga, yang satu lagi juga begitu juga dengan H yang lainnya. Sedangkan si C ini juga dia sudah mencapai kestabilan karena sudah saling berbagi mencapai ke oktet. Nah, setiap pasangan elektron yang saling berikatan ini disebut dengan istilah PEI atau pasangan elektron yang berikatan ya. Nah, kemudian bisa juga kita gambarkan seperti ini. Jadi, garis ini mewakili 1 pasang elektron. Nah, jadi kan dari sini kita bisa lihat ini ada 1 pasang, ada 2 elektron yang saling berikatan. Nah, maka dia akan diwakilkan oleh gambar seperti ini ya. Nah, jadi kalau rumus molekulernya menjadi CH4. Jadi karena hanya 1 pasang, maka garisnya adalah 1. Mereka saling berikatan. Maka disebutlah ikatan kovalen tunggal. Oke, kita lihat selanjutnya tentang ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini misalnya pada pembentukan gas oksigen ya. Nah, oksigen memiliki nomor atom 8, maka dia akan membentuk konfigurasi 26. Nah, 6 ini maka dia akan memiliki elektron valensi yang tersebar, yaitu ada 6 elektron valensi yang mengelilingi atom oksigen. Nah, kemudian dia mampu membentuk 1 ikatan dengan atom yang lain dengan membutuhkan 2 elektron untuk stabil. Nah, di sini dia juga bisa berikatan dengan atom O lainnya ya, karena atom O lainnya juga membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, kamu bisa lihat di sini. Nah, di sini atom O-nya sudah digambarkan. Oke, sudah ada 6 ya. Atom O pertama itu ada 6 yang ditandai dengan warna tanda silang merah. Atom O kedua itu juga memiliki 6 elektron valensi yang ditandai dengan tanda dot. Nah, mereka akan membentuk ikatan mencapai kestabilan. Jadi karena dia 6 maka kestabilannya haruslah oktet. Nah, jadi kita bisa lihat, nah si atom O yang kedua ini, yang pertama ini akan stabil dengan dia berikatan
dengan 2 atom elektron di atom O lainnya, maka dia akan berjumlah 8. Begitu juga dengan atom O yang kedua, dia juga akan mencapai kestabilan karena sudah memiliki 8 elektron valensinya atau sudah berikatan dengan 8 elektron ini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada 2 pasang PeI-nya yang berikatan ya. Ini yang pertama dan kemudian ada ini. Jadi ada 4. Berarti kalau 4 ada 2 pasang. Nah, kita bisa lihat oke. Nah, ini dia. Nah, oke, ini ada PeI. Nah, kemudian ada pasangan elektron yang lainnya yang tidak saling berikatan, tapi mereka juga pasangan elektron. Nah, pasangan elektron ini dikenal dengan PeB atau pasangan elektron bebas. Jadi kamu bisa tahu ya bedanya sekarang ya. Kalau dia PeI, maka dia adalah pasangan elektron yang memiliki ikatan. Jadi 2 elektron yang bergabung ini adalah disebut PeI, saling berikatan. Dan kemudian ada pasangan lainnya yang bebas, yang mereka pasangan elektron juga dari atom tersebut yang bebas. Jadi itu yang disebut dengan PeB. Nah, kalau kita mau menggambarkan, nah kira-kira dia akan seperti ini. Nah, oke, dari manakah munculnya tanda ini? Ini mewakili 2 pasang elektron yang saling berikatan ini. Maka ini dikatakan dengan ikatan rangkap 2. Maka ini adalah ikatan kovalen rangkap 2 karena dia membentuk 2 buah ikatan ya. Oke. Ya, jadi kalau rumus molekulnya menjadi O2 atau disebut juga dengan gas oksigen. Oke ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang ikatan kovalen rangkap 3. Jadi nggak jauh berbeda dengan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini kita lihat pembentukan N2. N2 itu adalah nitrogen, gas nitrogen. Nah, kamu bisa lihat nitrogen itu memiliki nomor atom 7, maka konfigurasinya adalah 2 dan 5. Maka di sini dia akan membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Oke. Nah, kemudian dia juga bisa berikatan dengan atom N lainnya. Atom N yang lainnya juga membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Oke, kita coba gambarkan struktur Lewisnya ya. Nah, kamu bisa lihat di sini struktur Lewisnya ada N yang memiliki elektron valensi sebanyak 5. Berarti dia butuh 2 lagi ya. Dia butuh 3 lagi untuk mencapai oktet. Nah, selanjutnya dia akan membentuk ikatan dengan atom N lainnya. Nah, kamu bisa lihat di sini kalau kita gambarkan irisannya. Nah, atom N ini stabil karena dia sudah 8. Yang mana 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka atom ini adalah sudah stabil. Sedangkan atom N satunya lagi juga sudah stabil. Dari mana kita bisa tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia juga sudah berikatan membentuk oktet. Nah, sekarang kan kita lihat di sini. Nah, ada 1, 2, 3 pasangan elektron yang berikatan. Nah, sekarang kita bisa lihat dari gambarnya. Nah, kira-kira ya, inilah dia. Jadi, ketiga pasangan elektron yang berikatan ini digambarkan dengan gambar rangkap 3 ini. Maka atom nitrogen ini bisa membentuk ikatan rangkap 3. Maka dengan rumus molekulnya disebut juga dengan N2. Oke. Untuk contoh lainnya bisa kamu perhatikan sebagai berikut ya. Iya, ini adalah contoh lainnya bagaimana suatu ikatan itu terbentuk. Jadi di sini ada contoh lainnya tentang ikatan ion ya. Ikatan ion itu seperti kita ketahui adalah ikatan yang terbentuk dari unsur logam dan non logam. Nah, di sini kamu bisa lihat ada pelepasan dan ada penangkapan elektron. Nah, di sini kita punya contoh dari atom natrium yang memiliki nomor atomnya 11, dia memiliki konfigurasi 281. Maka dia akan melepaskan 1 elektron valensinya ya. Dia akan melepaskan 1 elektron valensi. Nah, si O, oksigen, memiliki 8 jumlah elektron.
maka dia memiliki konfigurasi 26. Maka dia di sini dia membutuhkan 2 lagi agar mencapai oktetnya. Maka dia akan menangkap 2 elektron. Nah, agar jumlah elektronnya sama ini, maka kita perlu mengalihkan mereka ya. Jadi di sini dikalikan 2 agar dia menjadi setimbang. Kamu bisa lihat di sini ya. Maka kalau kita buatkan ke dalam struktur Lewisnya, natrium itu memiliki 1 elektron valensi. Kemudian dia akan berikatan dengan oksigen yang memiliki 6 elektron valensi. Nah, di sini karena si oksigen memiliki 6, maka dia butuh 2, maka dia bisa menangkap 2 atom natrium lainnya dengan 1 valensi. Nah, di sini maka mereka akan menjadi 2 natrium. Kenapa ada 2 atom natrium? Karena ada 2 ya yang berikatan dengan atom O, yang kemudian O-nya menjadi membutuhkan 2 elektron lainnya untuk mencapai kestabilan, maka terbentuklah dia adalah natrium oksida ya. Jadi di sini natriumnya itu akan diberikan ke CO ya, sehingga dia akan mencapai kestabilan. Oke, selanjutnya contoh dari ikatan kovalen antara atom hidrogen dengan atom oksigen. Jadi di sini kamu bisa lihat hidrogen itu memiliki 1 elektron valensi di kulit pertama, maka dia akan menangkap elektron lainnya ya. Jadi untuk mencapai duplet dia akan menangkap 1 elektron, maka nanti akan berjumlah 2. Kemudian si oksigen itu memiliki 8 nomor atom, maka jumlah elektron valensinya adalah 6 setelah kita buat konfigurasi 26. Nah, dari sini kita bisa lihat dia akan menangkap 2 untuk mencapai oktet, mencapai 8 ya. Nah, agar dia stabil, kembali kita kalikan ya jumlah elektronnya, juga jumlah dari atomnya ya yang dikalikan. Nah, di sini kamu bisa lihat atom H-nya sudah dikalikan 2, jadi dia ada 2 atom H. Nah, di sini atom H yang pertama itu memiliki 1 elektron valensi. Begitu juga atom H yang satunya lagi. Sedangkan di sini atom O memiliki 6 elektron valensi. Nah, mereka akan membentuk ikatan kovalen. Jadi seperti kita ketahui, ikatan kovalen adalah pemakaian bersama. Di sini kita lihat mana yang akan mereka pakai bersama. Nah, di sini si H akan pakai 2 ini untuk mencapai dupletnya. Dan si H ini juga akan memakai yang satunya lagi untuk mencapai dupletnya. Nah, bagaimana dengan si O untuk mencapai oktet? Maka dia juga akan pakai atomnya si atau elektron valensinya si H. Nah, jadi kamu bisa lihat di sini ya. Kalau kita mau hitung, hanya ada 1, 2, dia sudah stabil, 1, 2 stabil, sedangkan CO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dia juga akan mencapai kestabilan. Jadi kalau kita mau menggambarkan strukturnya kira-kira adalah seperti ini. Jadi ini adalah contoh ikatan rangkap 1. Jadi O mengikat 2 atom H. Jadi kalau dalam rumus molekulnya, ya rumus molekulnya itu adalah H2O. Jadi hanya ada 2 dan O. Iya, kamu sudah melihat tadi penjelasan Ibu, sudah mendengarkan bagaimana sebuah atom atau unsur itu membentuk ikatan dengan unsur-unsur lainnya. Nah, baik, Ibu tunggu konfirmasi dari kalian semua, paham atau tidak paham, dan akan mengerjakan nanti latihan yang akan Ibu sampaikan, Ibu berikan maksudnya. Oke, sekian hari ini, terima kasih untuk waktunya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Segala yang gak jelas boleh ditanyakan kembali. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.